Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya saya memperkenalkan nama dulu, yaitu nama saya Marvian Koparihi, NPM 05. Jadi di sini saya menjelaskan analisis SWOT antara perusahaan Indomaret dan Infomaret untuk memenuhi tugas UAS manajemen strategi. Dan di sini saya sudah membuat profil usahanya, yaitu perusahaan Indomaret dan juga perusahaan Alfamaret. Di sini ada gambarnya, itu saya membuat dua gambar, yaitu gambar toko Indomaret dan juga toko Alfamaret. Dan analisis SWOT Indomaret. Yang pertama, Indomaret merupakan bisnis finance yang pertama diterapkan di Indonesia dan merupakan pioner dalam bidang retail dalam bentuk minimarket. Yang kedua, produk yang disediakan di Indonesia sangat beragam dan masih fresh, mulai dari makanan, minuman, sayur, dan buah-buahan tersaji di Indomaret. Lalu, memiliki sistem pembelian secara virtual dengan beragam promosi melalui Indomaret Card. Dan selanjutnya, investasi bidang franchise yang ditawarkan sangat kompetitif. Dan selanjutnya, penempatan di beberapa wilayah sangat strategis. Dan selanjutnya, upah karyawan yang seimbang dengan biaya operasional. Tumbuh franchise tinggi setiap tahunnya. Lalu barang yang dijual, Indomaret merupakan barang eceran dengan harga yang relatif murah karena mengambil pasokan barang dari salah satu distributor terbesar produk tersebut. Lalu merupakan pelopor bisnis waralaba bidang retail di Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir, menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Juga di sini ada kelemahan perusahaan Indomaret, yaitu franchise fee Indomaret tergolong tinggi. Dan selanjutnya, berbagai daerah ada yang belum mengenal Indomaret karena kurangnya promosi. Dan selanjutnya, break even point yang terlalu lama, yakni sekitar 4 tahunan. Lalu analisis SWOT perusahaan Alfamaret. Di sini saya membuat juga analisis SWOT perusahaan Alfamaret. Yang pertama, strategi SO. Apa itu strategi SO? Strategi SEO itu berdasar pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut serta memanfaatkan peluang sebanyak-banyaknya. Lalu strategi ST. Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki suatu perusahaan untuk mengatasi masalah suatu ancaman. Lalu ada strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang perusahaan dengan meminimalisir kelemahan yang ada di perusahaan. Lalu strategi WT. Strategi dibuat berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif serta perusahaan. Lalu adapun kelemahan yang dialami oleh perusahaan Alfamaret, yaitu produk yang tersedia di Alfamaret kurang lengkap karena hanya menyediakan kebutuhan pokok rumah tangga, produk makanan ringan, dan minuman kemasan. Dan selanjutnya, di beberapa daerah, Alfamaret belum bisa dijangkau. Dan yang ketiga, sebagian gerai Alfamaret masih belum mengikuti tren. Yang selanjutnya, ruangan sempit dan terkesan sesak sehingga kurang memberi rasa nyaman. Dan yang terakhir, tidak tersedia beberapa gerai di beberapa daerah di Indonesia. Dan di sini saya juga membuat kesimpulan dan saran terhadap perusahaan Indomaret dan Alfamaret sesuai jalur tugas yang sudah disediakan dicantumkan dalam mahasiswa. Yaitu kesimpulannya, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat pembeli pada konsumen minimarket Alfamaret dan Indomaret. Hal ini berarti ketika kualitas pelayanan baik, maka akan berdampak pada peningkatan minat pembeli.
konsumen dan sebaliknya. Yang paling berpengaruh adalah dimensi kualitas pelayanan atau jaminan. Hal ini penting agar para karir menjaga dengan baik pada kualitas pelayan terkait sikap ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan. Sikap dapat dipercaya dan adanya pengetahuan luas dan kemampuan dalam mengatasi permasalahan konsumen. Terus juga ada saran kedua perusahaan tersebut, yaitu bagi minimarket Alfamart dan Indomaret. Yang pertama, bagi minimarket Alfamart dan Indomaret, hendaknya sangat memperhatikan kualitas pelayanan atau asuransi atau juga jaminan. Karena pelayanan yang baik dapat berpengaruh secara signifikan minat pembeli. Dan yang kedua, sebaiknya minimarket Alfamart dan Indomaret melakukan penelitian melalui secara berkala untuk mengetahui harapan-harapan konsumen dan faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan minat pembeli. Sekian dan terima kasih presentasi saya atas memenuhi tugas UAS Ekonomi Manajemen Internasional. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.